Selamat siang pemirsa Lengayan TV. Saat ini saya berada di SMA 1 Lengayan dalam program IHT atau In-House Training untuk menciptakan modul pembelajaran untuk tahun ajaran 2020-2021 di SMA 1 Lengayan. Program ini bertujuan untuk memudahkan para siswa untuk belajar baik secara langsung maupun secara online ya, dari rumah masing-masing, dengan menggunakan modul yang sudah diciptakan oleh para guru yang ada di SMA 1 Lengayan. Oke, marilah kita saksikan kegiatan ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri. Saya Yulita Suwarni. Kami dari tim narasumber IHT SMA Negeri 1 Lengayan. Nah, dari tadi kita sudah memaparkan ya Bu, materi kami. Saya di sini kebagian materi mengenai strategi media ajar dalam menghadapi kondisi new normal, Ibu. Ya, tentunya menggunakan medsos ya. Media sosial tentunya. Iya. Nah, jadi strategi apa aja sih tadi yang kita paparkan kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Lengayan? Salah satunya adalah penggunaan atau efisiensi penggunaan sosial media untuk pembelajaran daring di rumah. Nah, kira-kira gimana Bu? Sulit nggak sih ya Bu? Kira-kira untuk menerapkan ini Bu? Rasanya tidak sulit, karena memang media sosial itu sangat bermanfaat dalam situasi seperti ini. Tanpa media itu, tanpa medsos, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya tatap muka kan tidak ada. Iya, nah, betul. salah satunya sekolah ini membuat modul yang abstraktif yang berisikan job sheet, sehingga apa? Dengan tujuan dengan adanya modul ini, anak-anak bisa belajar di rumah. Yang istilahnya sekarang apa ya? BDR ya, belajar dari rumah, dan TMT. TMT itu tugas mandiri terstruktur tanpa tatap muka. Nah, berarti Bu, modul nantinya yang akan dihasilkan adalah modul ya Bu ya? Bisa. Bisa. Nah, sebelum modul kita bikin dulu modul. Nah, nanti setelah selesai acuannya, sesuai dengan sistematika modul, sesuai dengan kaidah modul, nanti ujung-ujungnya muaranya nanti ke modul. modul. Berarti Ibu ini sangat sinkron sekali ya Ibu. Ibu mengkonsepkan bagaimana cara membuat modul dan modul. Nah, saya di sini sedikit memberikan strategi kepada Bapak Ibu bagaimana mendistribusikan modul tersebut kepada anak-anak sehingga pembelajaran daring di rumah itu menjadi lebih menarik lagi. Iya. Kira-kira gimana tuh? Iya, betul. Karena lewat modul dan modul kita berharap. Nah, bahan ajar yang seperti ini bisa diambil, bisa dipakai oleh anak kita dan bisa bermanfaat. Kenapa? Yang namanya tatap muka kan tidak ada. Iya. Jadi harapan kita melalui modul dan melalui model pembelajaran secara daring yang disampaikan oleh teman saya Pak Fikri itu semoga sangat bermanfaat ya Pak Fikri ya, dan bisa dipakai oleh teman-teman kita guru dan bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah lain hendaknya mungkin demikian ya Pak Fikri ya. Betul. Tapi Ibu, kira-kira kan ini tadi kan banyak pertanyaan ya Bu. Iya. Ternyata banyak sekali kendala gitu yang dihadapi siswa kita. Salah satunya mereka tidak punya gawai atau handphone Android, dan ada pula yang di daerahnya itu tidak ada jaringan Ibu. Iya. Kira-kira solusi dari Ibu apa ya Bu? Nah, kalau tidak ada handphone, tidak ada jaringan, ya otomatis ya modul yang siap cetak kita bagi ya. Nah, seandainya sudah nanti, tapi kita rasa yang masalah jaringan dan handphone itu kayaknya zaman sekarang tidak ada ya. Sudah tidak ada. Kecil kemungkinan. permasalahannya. Ya, kecil permasalahannya. Kita berharap ini modul biasa cetak dulu, dan nanti ujung-ujungnya ke modul. Kenapa? Modul lebih menarik lagi dan lebih sangat membantu siswa dalam memahami materi. Mungkin itu ya Bu. Jadi kembali tadi itu keterkaitan antara pembuatan modul atau modul cetak tadi ya Bu dengan strategi yang akan dilakukan itu sangat erat ya Bu kaitannya. Iya. Untuk kesuksesan atau efisiensi daripada pembelajaran daring kita. Benar ya Bu? Betul sekali. Jadi mungkin itu aja Bu yang bisa kita sharingkan kepada rekan-rekan dulu yang lain. Semoga dapat bermanfaat apa yang kita sampaikan bersama dengan Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat apa hubungan IHT dengan new normal, dalam situasi saat sekarang dengan kita hidup dalam tatanan normal baru produktif aman COVID, pendidikan itu kan juga harus berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan yang berjalan sebagaimana mestinya, tidak lagi kita belajar seperti masa-masa sebelumnya.
Pembelajaran itu ada dua, pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu dibedakan atas daring dan luring. Sekarang bahan ajar yang kita produk ini berupa modul, e-modul dan bentuk-bentuk strategi, itulah bagian dari sikap kita untuk menghadapi situasi. Kalau pada saat diputuskan hasil dari video conference Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan Bupati Wali Kota Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa kita siap dengan belajar di dalam new normal ini, maka pembelajaran yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu akan ada dua. Yang selama ini kita melihat pembelajaran tatap muka langsung, kedepannya akan ada versi lainnya yang kita sebut dengan e-learning, di mana pendekatan e-learning itu kalau masa-masa sebelumnya masih teacher center, sekarang itu student center. Jadi pembelajaran student center itu adalah mengaktifkan siswa untuk belajar mandiri. Jadi kalau dalam new normal, pendidikan itu atau di sekolah, kelas-kelas itu dibagi dengan sistem shift, itu akan ada suatu tindakan dari sekolah, pendidikan berjalan, tetapi kelas yang dibagi menjadi dua kelompok itu harus melaksanakan standar protokoler kesehatan, salah satunya adalah dengan physical distancing atau jaga jarak. Maka dengan bahan ajar belajar dari rumah untuk kelas-kelas yang pada waktu yang telah ditentukan itu di sekolah belajar dengan daring itu memakai e-modul, sedangkan di rumah memakai modul. Jadi aktivitas atau perlakuan pelayanan terhadap peserta didik dengan kita menyelenggarakan IHT bahan ajar modul dan e-modul ini adalah untuk menjawab situasi seperti apa ke depan. Karena kita tahu selama ini efektivitas dari pembelajaran yang selama itu masih rendah. Dengan kita laksanakan IHT ini, semoga saja ke depannya yang selama ini dia nggak kurang, mudah-mudahan dengan munculnya bahan ajar, guru-guru yang selama ini katakanlah masih ada yang kurang, yang perlu kita bimbing, yang perlu kita bina melalui kegiatan IHT ini, semoga kekurangan dan kelemahan itu bisa teratasi. Jadi ke depan di dalam era new normal, pendidikan itu jelas tidak lagi memungkinkan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kan ada pembagian-pembagian shift. Karena itulah yang diatur dalam fase ketiga new normal dalam pendidikan, ada sistem shift. Kepada khususnya pimpinan SMA 1 Lengayang, Kepala Sekolah Bapak Sarudin SPD, saya atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Pesisir Selatan mengucapkan banyak terima kasih karena dengan keinginan beliau bersama-sama dengan warga sekolah bisa mewujudkan suatu IHT ini, karena IHT ini adalah bagian dari pengembangan keprofesional berkelanjutan. Kalau dihubungkan dengan kinerja kepala sekolah, beliau sudah menjawab ada kebutuhan dari guru-guru kita yang harus kita siapkan, yang harus kita arahkan, kita bimbing, salah satunya adalah penyiapan bahan ajar. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Lengayang, Bapak Sarudin SPD. Selanjutnya saya mengucapkan SMA 1 Lengayang Jaya, TV Lengayang oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 itu sedang dilaksanakan suatu kegiatan dengan judul peningkatan pembelajaran di SMA 1 Lengayang dengan menggunakan modul dan e-modul. Kegiatan ini rencanakan ini sampai sore, ya. Tapi sekarang berhubung dalam keadaan istirahat, maka kegiatan ini di break ya sementara. Kemudian kegiatan ini tadi pagi dibuka oleh Bapak Kacabdin Provinsi Sumatera Barat. Kemudian narasumbernya itu dari pengawas SMA, itu Ibu Rita, dan salah seorang narasumber dari SMK Guapenan. Dan alhamdulillah
narasumber telah menjelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di era new normal ini. Alhamdulillah semua peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Boleh dikatakan 99% guru SMA Setunayang mengikuti kegiatan ini. Karena dari paparan yang disampaikan oleh narasumber tadi, dari ibu pengawas dan dari narasumber dari SMK 2 tadi, cukup menarik untuk kita laksanakan di SMA 1 Lengayang ini di era new normal. Kemudian dari itu kami juga sampaikan bahwa rencana kita dari IHT tersanakan ini sampai sore itu dalam proses pembuatan modul pembelajaran, di mana modul ini nanti dapat kita gunakan ketika pembelajaran daring kita laksanakan, bisa membantu dalam proses pembelajaran. Jadi kita berharap kegiatan ini dapat kita selesaikan dengan baik, sehingga proses pembelajaran di SMA ini dalam menggunakan modul atau e-modul dapat terrealisasi dengan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan IHT tentang pembimbingan pembuatan modul pembelajaran SMA Negeri 1 Lengayang yang akan dipersiapkan nanti dalam rangka menghadapi tahun pelajaran baru 2020-2021. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita menjadi manusia yang berbudi pekerti berharap beliau sebenarnya kita rasakan bersama. Adapun kegiatan pada hari ini adalah kegiatan pembimbingan pembuatan modul pembelajaran yang dihadiri oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Kabupaten Selatan, kemudian dihadiri oleh Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Lengayang. Dalam hal ini kegiatan dilaksanakan dalam satu hari, yaitu dari jam 8.30 dan diharapkan nanti berakhir pada jam 16.30 WIB. Adapun kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka mempersiapkan modul pembelajaran dalam rangka menghadapi tahun pembelajaran 2020-2021. Diharapkan nanti modul-modul yang diciptakan oleh guru, dirancang oleh guru akan dapat dilaksanakan, diberikan kepada anak-anak dalam rangka pembelajaran home learning dan kegiatan yang normal tahun pelajaran 2020-2021. Dalam hal ini, kegiatan dibimbing oleh Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Lengayang, Ibu Lita Suharni MPD, yang didampingi oleh Bapak Rifki dari SMK 2 Painan. Dalam pembukaan tadi, Bapak Kacap menyampaikan kepada peserta bahwasanya diharapkan nanti output dari kegiatan ini adalah tersusunnya modul dan modul yang nanti ini akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan para peserta didik SMA Negeri 1 Lengayang dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Kacapdin yang telah membuka acara dan memberikan arahan kepada peserta kegiatan. Alhamdulillah pada hari ini diikuti oleh semua guru SMA Negeri 1 Lengayang. Dan terima kasih kepada Ibu Pengawas Pembina sebagai narasumber kegiatan ini
yang telah memberikan pembimbingan kepada guru-guru SMA Negeri 1 Tulungagung. Dan mudah-mudahan nanti dari apa tujuan awal, siap kegiatan ini, selesai kegiatan ini akan dihasilkan modul-modul pembelajaran yang nanti bisa dipakai dalam kegiatan pembelajaran SMA Negeri 1 Tulungagung. Terima kasih juga kepada Bapak Rifki yang telah membantu Ibu Pengawas Pembina dalam melaksanakan kegiatan, dan harapan kami juga ke depan ada hal-hal baru yang bisa dapat kami lakukan dengan arahan Bapak Kecapin dan Ibu Pengawas Pembina, sehingga diharapkan proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Tulungagung dapat berjalan efektif walaupun dalam suasana COVID-19. Kami setiap saat akan melakukan inovasi-inovasi baru yang tujuannya adalah tamatan SMA Negeri 1 Tulungagung dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Selatan khususnya dan di Sumatera Barat pada umumnya, karena ke depan kami berkeinginan SMA Negeri 1 Tulungagung mencapai sesuatu yang diinginkan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan dalam kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada TV Tulungagung yang telah meliput kegiatan kami. Mudah-mudahan ke depan TV Tulungagung semakin maju, semakin eksis dalam mempublikasikan berbagai kegiatan sekolah yang ada di Pesisir Selatan, dan kemudian TV Tulungagung juga memberikan masukan-masukan terhadap bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga nanti di SMA, sekolah SMA, SMP, dan SD, MTS yang ada di Pesisir Selatan lebih maju dari apa yang kita lihat hari ini. SMA Negeri 1 Tulungagung maju, Tulungagung TV oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister, please welcome Romantic Stroke Revolution. Tarik, kamu kok. Tarik maju. Jalan cepet nih. Ini namanya kacang panjang. Iya, kacang panjang gunanya. Ya, ini juga kacang panjang, nanti kita panen bersama-sama. Oh, sepanjang itu. Please welcome Raka Production. Ini lagi kacangnya.